Cerita berlanjut keesokan harinya, di sebuah tempat yang bernama Hutan Kabut Misterius, di mana di tempat tersebutlah upacara formasi 4 simbol resmi dimulai. Kantor ke-6 Dewan Pengawas menggunakan metode penilaian sistem poin untuk menentukan peserta yang memenangkan upacara formasi 4 simbol. Peserta dengan poin tertinggi akan menerima hadiah misterius yang disediakan oleh kantor ke-6 Dewan Pengawas, serta kualifikasi untuk bekerja di kantor ke-6 Dewan Pengawas tersebut. Setelah peserta memasuki hutan misterius, dia akan secara acak bertemu berbagai jenis monster, dan bisa mendapatkan poin dengan membunuh monster tersebut. Jumlah poin yang akan didapatkan oleh peserta akan ditentukan oleh setiap monster yang mereka bunuh. Semakin kuat monster tersebut, maka akan semakin banyak poin yang akan didapatkan oleh peserta tersebut. Semakin banyak monster yang dia bunuh, akan semakin banyak pula poin yang akan dia dapatkan. Setiap peserta akan mendapatkan token immortal, token yang berfungsi untuk mencatat ataupun menentukan poin yang akan didapatkan oleh setiap peserta setelah peserta tersebut membunuh monster. Ling Ling yang telah memasuki hutan misterius, seketika mengungkapkan, dia harus menjadi pemenang agar dia dapat membawa kehormatan untuk Sekte Wind Valley-nya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Xiao Sheng yang juga baru saja memasuki hutan misterius. Tiba-tiba, seekor monster yang cukup menakutkan muncul di atasnya bersiap menyerang dirinya. Xiao Sheng yang sempat menyadari keberadaan monster tersebut, langsung meninjunya, sehingga monster tersebut langsung terhempas begitu jauh dan berhenti tepat di depan peserta lain. Peserta tersebut jelas terkejut melihat monster itu seketika muncul tepat di hadapannya, oleh karena itu, dia langsung pingsan di tempat bersama monster tersebut karena dia sudah sangat ketakutan. Melihat peserta tersebut pingsan begitu saja saat melihat monster, Xiao Sheng berpikir, jika dia tidak kebetulan lewat di tempat ini, peserta tersebut pasti sudah mati dimakan oleh monster. Saat Xiao Sheng sedang memperhatikan token milik peserta tersebut, lingkaran sihir tiba-tiba muncul di dekatnya, lalu menghisap peserta tersebut bersama monster yang ada di sampingnya. Ketika Xiao Sheng sedang memperhatikan formasi tersebut, dia menduga, masih ada banyak formasi seperti itu tersembunyi di dalam hutan ini. Untuk membuktikan dugaannya tersebut, dia mencoba membunuh beberapa monster, dan ternyata, dugaannya sangat benar. Setelah memperhatikan semua formasi yang dia temukan, Xiao Sheng mencoba membuat formasi seperti itu dengan beberapa batu kecil. Pada saat itu, Xiao Sheng berpikir, semua formasi kecil seperti itu kemungkinan besar terhubung dengan formasi lain. Setelah dia selesai membuat formasi seperti itu, dia menjadi sangat yakin kalau dugaannya sangat benar. Tidak hanya itu, dia juga menyadari formasi seperti itu sangat rumit dan memiliki efek penekanan yang sangat kuat, yang pada umumnya hanya digunakan untuk menyegel monster kuat atau hal-hal mengerikan lainnya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa saat ini ada sesuatu yang tidak beres. Saat Xiao Sheng akan kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi hutan ini, dia tiba-tiba mendengar, ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya harus menemukan Ling Ling untuk membalas dendam. Xiao Sheng kemudian mendekati suara tersebut, dan ternyata, itu adalah 3 murid dari Pavilion Bright Moon yang diperlihatkan di part sebelumnya. Chen Yi-er, salah satu dari ketiga pria tersebut tiba-tiba mengatakan, Ling Ling telah mempermalukan dirinya, dia harus membalas rasa malunya ribuan kali jika dia bertemu dengan Ling Ling di masa depan. Tiba-tiba, Chen Yi-san menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena sebelum mereka memasuki hutan ini, dia sempat mendengar bahwa dekan pengawas menyebutkan ada rawa di tengah hutan ini, tempat di mana aura iblis yang sangat kuat berpusat. Oleh karena itu, banyak monster kuat berkumpul di tempat tersebut. Jadi maksud dari perkataannya adalah, dia berencana menjebak Ling Ling ke tempat itu dengan cara mengalihkan perhatian Ling Ling untuk pergi ke tempat tersebut. Mendengar hal itu, Chen Yi-er langsung memutuskan untuk mengikuti rencananya, tapi sebelum itu, mereka harus mencari tahu keberadaannya Ling Ling saat ini. Mendengar semua yang mereka katakan, Xiao Sheng berpikir bahwa dirinya tidak perlu mengkhawatirkan keadaannya Ling Ling, karena sebelumnya, dia sempat menyuruh Daqiang untuk menjaga Ling Ling dari dalam kegelapan. Namun saat dia akan kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri hutan ini, seorang peserta yang memegang pisau tiba-tiba muncul dari belakangnya. Pada saat itu, peserta tersebut terlihat seperti sedang dikendalikan. Namun seketika saja, dia bersiap membunuh dirinya sendiri sambil mengatakan, Raja Agung, aku akan mendedikasikan hidupku untukmu. Melihat hal itu, Xiao Sheng berpikir kalau dia sedang dalam pengaruh sihir. Tidak diam saja, dia langsung meninjunya untuk menyegel meridiannya supaya dia tidak akan dikendalikan oleh sihir lagi. Setelah itu,
Xiao Sheng menyadari peserta tersebut tidak seperti dikendalikan oleh sihir biasa, oleh karena itu, dia menduga bahwa peserta tersebut sedang dikendalikan oleh iblis. Namun tiba-tiba saja, merpati pos muncul terbang ke arahnya untuk mengantarkan surat dari Bai Lai, yaitu murid ke-6 sektenya. Setelah membaca surat tersebut, Xiao Sheng seketika merasa panik lalu pergi ke suatu tempat. Sementara itu, di suatu tempat di dalam hutan misterius, terlihat Ling Ling yang sedang bersiap membunuh monster yang ada di depannya. Tapi seketika saja, selembar kertas jimat terbang ke arahnya, namun untungnya, kertas jimat tersebut tidak mengenainya dan malah mengenai monster yang akan dia bunuh, sehingga monster itu pun langsung mati di tempat karena kertas jimat tersebut. Melihat hal itu, Ling Ling terkejut. Saat dia melirik ke belakang, dia melihat Chen Yi'er dan dua lainnya. Pada saat itu, Chen Yi'er menghina Ling Ling, dengan mengatakan, sampah tetaplah sampah, bahkan membunuh monster kecil saja membutuhkan usaha yang sangat sulit. Ling Ling yang telah merasa kesal, langsung menarik pedangnya, pedang yang Xiao Sheng berikan kepadanya. Melihat ada energi menakutkan keluar dari pedang tersebut, mereka seketika ketakutan, karena mereka benar-benar sangat yakin bahwa pedang tersebut sangat berbahaya. Namun saat Ling Ling telah mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya, ternyata pedang tersebut merupakan pedang yang terbuat dari manisan. Melihat hal tersebut, mereka seketika menertawakan Ling Ling. Saat mereka terus menertawakannya, Ling Ling yang sudah sangat kesal langsung menebas Chen Yi'er dalam sekali tebasan menggunakan pedang tersebut. Meskipun pedang tersebut terbuat dari manisan, pedang tersebut memiliki kekuatan yang begitu kuat, sehingga Chen Yi'er pun langsung terhempas begitu jauh. Melihat hal itu, Chen Yisan tidak diam saja, dia langsung bersiap menyerang Ling Ling menggunakan senjatanya. Namun tanpa diduga, Ling Ling dapat menebas senjatanya itu menjadi dua bagian dengan sekali tebasan menggunakan pedangnya. Karena mereka sudah sangat ketakutan, mereka bertiga langsung memutuskan untuk tidak menghadapi Ling Ling lagi, tapi mereka tetap saja menghinanya secara terus-menerus, agar Ling Ling akan terus mengejar mereka. Hal itu mereka lakukan karena mereka ingin menjebak Ling Ling memasuki tempat yang dikatakan oleh Chen Yisan sebelumnya. Ling Ling yang sudah sangat kesal, tak terima dirinya diremehkan dan dijelekkan secara terus-menerus, memutuskan untuk mengejar mereka bertiga. Di sisi lain, terlihat Daqiang yang baru saja turun dari atas pohon, sambil mengatakan, dia berpikir bahwa kepribadiannya Ling Ling sangat mirip dengan Xiao Sheng, oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak menjaga Ling Ling lagi, karena dia menduga, Ling Ling akan baik-baik saja. Setelah berlari beberapa saat dari kejarannya Ling Ling dan sampai di tempat yang dikatakan oleh Chen Yisan, Chen Yi'er merasa kebingungan, mengapa mereka masih belum menemukan satupun monster yang akan mereka manfaatkan untuk menghadapi Ling Ling. Namun tiba-tiba saja, muncul monster yang sangat besar langsung menyerang Ling Ling, sehingga dia pun tidak dapat menghindar dan pada akhirnya terhempas begitu jauh karena serangan monster tersebut. Ling Ling yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa terdiam menatap monster katak tersebut. Pada saat itu, Chen Yi'er dan dua temannya memutuskan untuk tidak berlari lagi, dan mereka malah sempat menjelekkan Ling Ling lagi. Melihat mereka bertiga, monster katak tersebut langsung menyerang mereka sehingga mereka bertiga pun terhempas begitu saja. Saat katak tersebut akan kembali menyerang Ling Ling, dia tiba-tiba terhempas begitu jauh karena terkena serangan. Ternyata, yang melakukan hal tersebut adalah Daqiang. Dia pada saat itu sudah sangat marah, oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan energinya untuk menakuti katak tersebut. Katak tersebut tentu saja merasa ketakutan, oleh karena itu, dia langsung menunduk di depan Daqiang sambil meminta maaf. Ling Ling yang sudah merasa lega karena dirinya berhasil selamat, menanyakan kenapa Daqiang bisa muncul di tempat ini. Daqiang tanpa pikir panjang langsung memberitahunya kalau Xiao Sheng telah memerintahkan dirinya untuk menjaganya. Mendengar hal tersebut, Ling Ling merasa senang, lalu mengatakan, dia tidak menyangka kalau Xiao Sheng akan peduli padanya. Di sisi lain, terlihat Chen Yi'er, Chen Yisan dan Chen Yiyi yang sedang bersembunyi di semak-semak, sambil merasa kebingungan melihat semua yang sedang terjadi. Pada saat itu, perhatian Chen Yi'er yang sedang teralihkan kepada sesuatu. Dia kemudian memberitahu mereka, ada sebuah formasi tepat di bawah katak tersebut. Mengingat sebuah buku yang pernah dia baca, Chen Yi'er kembali memberitahu mereka, formasi seperti itu adalah formasi yang digunakan untuk menekan monster besar dan memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Dia juga berpikir, jika mereka bertiga dapat memanfaatkan formasi itu untuk mengalahkan monster katak tersebut dan monster anjing yang sedang berbicara dengan Ling Ling, mereka kemungkinan besar akan mendapat kesempatan untuk memenangkan tempat pertama dalam upacara formasi 4 simbol ini.
Tidak hanya itu, dia juga berencana menyingkirkan Ling Ling dengan memanfaatkan formasi tersebut. Berpikir rencana yang baru saja Chen Yi-er katakan merupakan rencana yang sangat bagus, mereka berdua tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Hal pertama yang Chen Yi-san dan Chen Yi lakukan adalah membantu Chen Yi-er untuk memunculkan kertas jimat dengan mentransfer energi spiritual mereka. Setelah kertas jimat muncul tepat di tangannya Chen Yi-er langsung menyerang monster katak itu agar katak tersebut akan sangat terkejut dan secara tidak sengaja mengaktifkan formasi yang berada tepat di bawahnya. Setelah formasi tersebut aktif, keluar energi spiritual yang sangat kuat dari formasi tersebut, sehingga terjadi gempa bumi yang cukup kuat. Bahkan, Bai Lai dan semua pelayannya yang berada di suatu tempat juga merasakan gempa bumi tersebut. Salah satu bawahannya yang sudah sangat khawatir karena dia berpikir ada sesuatu yang tidak beres, langsung meminta izin kepada Bai Lai memanggil beberapa orang untuk memeriksa apa yang baru saja terjadi. Namun, Bai Lai langsung menolak permintaannya karena semua yang telah terjadi ini termasuk dari bagian rencananya. Ternyata, formasi yang baru saja aktif adalah formasi pusat yang terhubung dengan semua formasi kecil yang ada di hutan misterius tersebut. Semua formasi tersebut dibuat di hutan ini untuk menekan iblis yang terkurung di hutan misterius ini. Pada saat itu, Dakiang sudah sangat terkejut, karena dia merasakan energi iblis yang sangat kuat keluar dari formasi tersebut. Menyadari keberadaan Chen Yi-er dan dua temannya masih berada di tempat ini, Ling Ling menduga bahwa merekalah yang telah melakukan semua yang baru saja terjadi ini. Oleh karena itu, dia langsung menyerang mereka bertiga. Namun tanpa diduga, kesadarannya Chen Yi-er saat itu mulai dikendalikan oleh energi iblis yang keluar dari dalam formasi sebelumnya, sehingga Ling Ling pun langsung terhempas begitu jauh karena energi tersebut langsung membuat penghalang untuk melindungi tubuhnya Chen Yi-er. Tidak diam saja, Dakiang langsung mendekatinya untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba saja, Dakiang menyerang dua temannya untuk menyerang energi spiritual mereka berdua. Hal itu tentu saja membuat Ling Ling dan Dakiang terkejut. Namun saat Chen Yi-er yang sudah dikendalikan oleh sesuatu melirik ke arah mereka berdua, dia seketika memunculkan tangan untuk menangkap mereka berdua. Melihat hal tersebut dan menyadari Chen Yi-er saat ini sedang dikendalikan oleh makhluk yang sangat kuat, Dakiang langsung memutuskan untuk melarikan diri sambil membawa Ling Ling. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang sangat kuat. Setelah itu, muncul rantai yang terbuat dari bahan khusus langsung mengikat Chen Yi-er. Ternyata, yang baru saja melakukan semua hal itu adalah orang-orang dari kantor ke-6 Dewan Pengawas, dan orang yang memimpin mereka adalah Bai Lai sendiri. Melihat pria tersebut sama persis dengan ciri-ciri saudara senior ke-6-nya yang pernah dia dengar, Ling Ling mencoba memastikannya dengan menanyakan kepada Dakiang apakah pria tersebut benar-benar adalah saudara senior ke-6-nya. Sambil melirik ke arah Bai Lai, Dakiang membenarkan pertanyaannya Ling Ling. Setelah Bai Lai memerintahkan bawahannya untuk mengurung Chen Yi-er yang sudah dikendalikan oleh sesuatu ke tempat yang sudah direncanakan, Bai Lai menghampiri Dakiang, lalu menanyakan apa dia baik-baik saja. Saat Dakiang akan mengatakan sesuatu, Ling Ling tiba-tiba menyapanya. Menyadari wanita yang ada di sampingnya adalah adik juniornya yang baru saja diangkat oleh Xiao Sheng menjadi murid sekte mereka, Bai Lai mengatakan, seperti yang dia duga, Ling Ling memiliki sikap yang sama persis dengan Xiao Sheng. Oleh karena itu, dia menebak bahwa Xiao Sheng pasti ikut dengannya. Pada saat itu, Ling Ling hanya diam saja, karena dia tertekan dengan energi seekor rubah yang cukup besar yang baru saja muncul di belakangnya Bai Lai. Saat rubah tersebut mencoba menakuti Ling Ling karena dia hanya ingin bermain-main saja, Bai Lai langsung menyuruhnya untuk melepaskan Ling Ling. Setelah itu, Ling Ling memberitahunya kalau Xiao Sheng tidak mengikutinya kali ini. Mendengar hal tersebut, Bai Lai terkejut, karena meskipun dia memprovokasi Xiao Sheng agar Xiao Sheng akan pergi ke tempat ini bersama Ling Ling, Xiao Sheng hanya mengirim Dakiang untuk menemani Ling Ling pergi ke tempat ini. Ling Ling yang sudah kebingungan mendengar perkataannya, mengatakan, bukankah hanya dirinya yang diundang untuk pergi ke tempat ini mengikuti upacara formasi 4 simbol? Saat itu, Dakiang sempat memperingati Bai Lai untuk tidak memprovokasi Xiao Sheng di masa depan, jika tidak, dia sangat yakin akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Bai Lai kalau dia tidak mau mendengarkan perkataannya. Meskipun begitu, dia tetap tidak mau mendengarkan perkataannya Dakiang, karena alasan utama dia terus memprovokasi Xiao Sheng agar Xiao Sheng dapat berguna untuk negara ini. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Xiao Sheng yang sedang berlari menuju ke tempatnya mereka, karena sebelumnya, dia sempat merasakan energi iblis yang sangat kuat dari tempat tersebut,
meskipun dia tidak tahu kalau iblis tersebut telah ditangkap. Dia pada saat itu sudah sangat kesal pada dirinya sendiri, karena dia tidak dapat terbang. Namun tiba-tiba saja, dia merasakan kehadiran monster burung yang cukup kuat terbang di atasnya. Setelah itu, monster burung tersebut langsung mendekatinya untuk memangsanya. Xiao Sheng yang sudah terbiasa melihat monster seperti itu, berencana untuk menangkapnya untuk menggunakannya sebagai tunggangan. Di tempat sebelumnya, terlihat Bai Lai yang sedang menjelaskan, alasan utama dia ingin Xiao Sheng pergi ke tempat ini karena dia ingin meminta bantuannya untuk menangkap iblis yang telah merasuki tubuhnya Chen Yi-er, karena sebenarnya, iblis tersebut merupakan Raja Iblis dari wilayah selatan. Mendengar hal tersebut, Daqiang terkejut, karena dia tahu, Raja Iblis adalah iblis yang sangat kuat dan telah berumur ribuan tahun. Bai Lai kemudian kembali menjelaskan, iblis tersebut sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan dengan seluruh kekuatan kantor ke-6 Dewan Pengawas, mereka tetap saja tidak dapat menangkapnya meskipun Raja Iblis tersebut telah tersegel di hutan misterius ini. Namun berkat Daqiang dan Ling Ling berhasil mengalihkan perhatiannya, mereka dapat mengatur rencana yang sempurna untuk menangkapnya. Setelah itu, dia memberitahu mereka berdua, alasan utama dia mengundang Ling Ling untuk mengikuti upacara formasi 4 simbol ini karena dia ingin memprovokasi Xiao Sheng agar dia dapat pergi bersama Ling Ling ke tempat ini, supaya dia dapat meminta bantuan Xiao Sheng untuk menangkap Raja Iblis yang telah mereka tangkap. Mendengar hal tersebut, Ling Ling seketika terlihat murung, karena dia berpikir, keberadaannya di tempat ini hanyalah bagian dari permainannya Bai Lai. Di sisi lain, Daqiang tiba-tiba mengatakan, Bai Lai sungguh tidak tahu malu karena berani memanfaatkan Ling Ling, padahal Ling Ling baru beberapa hari menjadi murid sekte Win Valley mereka. Bai Lai yang tidak terima dirinya dianggap tidak tahu malu, mengatakan, bukankah ini hal bagus karena dapat menambah pengalamannya Ling Ling terhadap dunia luar. Dia kemudian mengatakan, meskipun Xiao Sheng tidak datang ke tempat ini, dia sudah siap menghadapi masalah yang akan datang. Setelah itu, dia menjelaskan kepada mereka berdua, Raja Iblis yang baru saja dia tangkap saat ini memiliki fisik lemah karena sudah terkurung ribuan tahun. Jadi dia sudah menduga jika Raja Iblis tersebut berhasil keluar. Dia akan mencari seseorang untuk merasuki tubuhnya dan menguras energi spiritual milik orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memperbaiki tubuhnya. Namun untungnya, orang yang dia rasuki tidak akan mewarisi kekuatan dari Raja Iblis, jadi selama dia hanya menangkap tubuh yang dirasuki oleh Raja Iblis tersebut, itu sama saja dia hanya mengunci Raja Iblis tersebut ke dalam wadah lalu menangkap wadahnya tersebut supaya dia juga dapat menangkap Raja Iblis tersebut secara bersamaan. Bai Lai juga mengatakan, rantai yang mengikat tubuh yang dirasuki oleh Raja Iblis sudah terpasang jimat yang dapat menekan energi spiritual milik Raja Iblis. Jadi setelah dia menangani Raja Iblis tersebut, tubuh seseorang yang dirasuki oleh Raja Iblis itu akan baik-baik saja, atau dengan kata lain, setelah Bai Lai mengalahkan ataupun membunuh Raja Iblis tersebut, Chen Yi-er akan baik-baik saja. Tidak hanya itu, semua yang telah terjadi kepada Chen Yi-er dan dua temannya sudah termasuk dari bagian rencananya. Chen Yi-san dapat mengetahui rawa yang ada di tengah hutan ini karena dirinya lah. Karena sebelum upacara ini dimulai, dia telah memerintahkan seseorang untuk memberitahu beberapa orang bahwa di tengah hutan ini ada rawa yang dihuni oleh banyak monster kuat, agar beberapa orang dari orang tersebut dapat pergi ke tempat ini dan secara tidak sengaja mengaktifkan formasi pusat yang akhirnya akan melepaskan Raja Iblis tersebut dan pada akhirnya dia dapat menangkap lalu memindahkan Raja Iblis tersebut ke tempat lain. Mendengar semua perkataannya tersebut, Ling Ling jelas terkejut. Dia kemudian mengatakan, saudara senior ke-6-nya benar-benar sangat bijaksana. Tapi di sisi lain, Daqiang malah mengatakan, Bai Lai adalah seorang pecundang yang sangat kejam, karena dia berani memanfaatkan orang yang tidak tahu apa-apa agar rencananya tersebut dapat berhasil. Namun tiba-tiba saja, saat Bai Lai akan mengatakan sesuatu kepada Ling Ling, terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Namun saat mereka melirik ke arah pusat gempa bumi tersebut berasal, mereka seketika begitu terkejut, karena mereka melihat, Raja Iblis dari wilayah selatan tersebut telah mendapatkan tubuh baru yang sangat besar. Saat Raja Iblis tersebut akan melancarkan serangan kepada mereka, Bai Lai langsung membuat penghalang untuk menghalangi serangan tersebut. Di saat yang sama, Bai Lai akhirnya mengetahui mengapa Raja Iblis tersebut berhasil mendapatkan tubuh baru. Dia menduga, Raja Iblis itu sebelumnya telah memisahkan jiwanya dari tubuh Chen Yi-er dan dia mengendalikan tubuhnya Chen Yi-er dari jauh untuk mengalihkan perhatian mereka supaya dia dapat memiliki waktu yang cukup untuk membuat tubuh baru. Pada saat itu, Bai Lai tiba-tiba mengatakan, dia tidak tahu apakah dirinya akan selamat kali ini,
Namun ada satu hal yang ia yakini, jika tubuh Raja Iblis sebesar itu meledak pastinya akan sangat spektakuler bagaikan kembang api yang sangat besar. Saat itu, Raja Iblis tersebut menyadari kalau orang-orang yang ada di depannya adalah kultivator. Oleh karena itu, dia langsung menyerang mereka sambil mengatakan, mereka akan dia jadikan sebagai makanannya. Tidak diam saja, Bai Lai langsung melancarkan serangan balik untuk menghalau serangannya. Setelah itu, Raja Iblis tersebut mengatakan, serangannya Bai Lai tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Namun tanpa diduga, Bai Lai saat itu telah membuat formasi tepat di bawahnya Raja Iblis tersebut. Hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Ketika Bai Lai menjentikan jarinya, formasinya itu langsung aktif dalam seketika dan terjadi ledakan yang sangat besar karena formasi yang baru saja dia buat itu adalah formasi ledakan, sehingga Raja Iblis tersebut langsung menerima luka yang cukup fatal. Saat Ling Ling dan Daqiang mengira Raja Iblis tersebut telah berhasil dikalahkan oleh Bai Lai tiba-tiba langsung memerintahkan mereka berdua untuk melarikan diri. Saat mereka akan melarikan diri, Raja Iblis tersebut terlihat sudah sangat marah. Karena Bai Lai masih berada di dekatnya, dia langsung menangkapnya menggunakan tangannya yang sangat besar. Bai Lai yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, melihat Ling Ling dan Daqiang berlari ke arahnya untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia langsung menyuruh mereka untuk pergi meninggalkannya saja. Ling Ling dan Daqiang tetap saja keras kepala, sehingga mereka berdua pun berhasil ditangkap oleh Raja Iblis tersebut dengan mudah. Setelah itu, Raja Iblis tersebut tiba-tiba memberitahu mereka bertiga, tubuhnya rusak ketika dirinya disegel selama 10.000 tahun yang lalu, tapi selama 10.000 tahun ini, dia sudah memulihkan energinya dan memperbaiki jiwanya. Sesudah mengatakan hal tersebut, Raja Iblis tersebut seketika mengatakan dia akan menyerap energi spiritual milik mereka bertiga untuk meningkatkan kekuatannya. Saat Raja Iblis tersebut mulai menyerap energi spiritual milik mereka bertiga, Ling Ling terlihat sudah sangat kesakitan. Namun seketika saja, muncul penghalang yang langsung menghalangi Raja Iblis tersebut menyerap energi spiritual milik mereka bertiga, sehingga dia pun secara tidak sengaja melepaskan mereka bertiga dari genggamannya karena penghalang tersebut. Pada saat itu, Ling Ling yang sudah sangat kelelahan, menanyakan apakah Bai Lai yang baru saja membuat penghalang tersebut. Namun ternyata, yang melakukan hal tersebut bukanlah Bai Lai, tapi dia menyadari, penghalang tersebut muncul berkat Ling Ling, dan dia berpikir, penghalang tersebut merupakan kemampuan tersembunyi miliknya Ling Ling. Tiba-tiba, Ling Ling seketika terkejut, karena saat itu, dia melihat, ada begitu banyak energi spiritual berbentuk bulat yang baru saja dimunculkan oleh Raja Iblis tersebut untuk diledakkan. Ketika Raja Iblis itu akan meledakkan semua energi spiritual tersebut dengan menjentikan jarinya, muncul bulu burung dari berbagai arah yang langsung menghancurkan semua energi berbentuk bulat tersebut. Melihat hal tersebut, Raja Iblis tersebut terkejut. Setelah itu, perhatian mereka semua teralihkan kepada seekor burung yang terbang tepat di atas mereka. Tepat di kakinya burung tersebut, terlihat Xiao Sheng yang sedang menggantung. Menyadari pria tersebut adalah seseorang yang baru saja menghancurkan semua energi spiritual berbentuk bulatnya, Raja Iblis tersebut langsung melancarkan serangan kepada Xiao Sheng. Tidak diam saja, Xiao Sheng langsung melepaskan kaki burung yang sedang dia pegang. Di saat yang sama, dia melemparkan sehelai bulu untuk menghancurkan serangan tersebut. Setelah itu, Xiao Sheng langsung meninju Raja Iblis itu, sehingga Raja Iblis tersebut langsung terbentur ke tanah dengan sangat kuat karena tinjunya Xiao Sheng benar-benar sangat kuat. Sebelum Raja Iblis itu kembali bangkit, Xiao Sheng seketika mengatakan, Raja Iblis tersebut telah melakukan dua kesalahan. Pertama, dia berani menyentuh adik juniornya, yaitu Ling Ling. Kedua, Raja Iblis tersebut hampir mengalahkan Bai Lai. Padahal dirinya ingin satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Bai Lai adalah dirinya sendiri selama dirinya masih hidup. Sesudah mengatakan kedua hal tersebut, Xiao Sheng berjalan mendekati mereka bertiga. Pada saat itu, Ling Ling merasa terharu, karena dia berpikir, Xiao Sheng selama ini berada di dekatnya untuk melindunginya secara diam-diam. Di sisi lain, Bai Lai seketika mengatakan, dia sangat yakin, jika Ling Ling berada dalam bahaya, Xiao Sheng pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja, Xiao Sheng meminta sesuatu kepadanya. Bai Lai tentu saja terkejut, karena dia menyadari, sesuatu yang diminta oleh Xiao Sheng adalah metode pembentukan akar spiritual kuno yang telah dia janjikan akan dia berikan kepada Xiao Sheng sebelumnya. Namun karena suatu alasan, dia tidak berniat memberikan metode pembentukan akar spiritual tersebut sekarang,
Oleh karena itu, dia malah memberikan alasan kepada Xiao Sheng bahwa dia terburu-buru memasuki hutan ini sebelumnya jadi dia tidak sempat membawanya. Mendengar hal tersebut, Xiao Sheng memutuskan untuk pergi dari tempat ini sekarang. Di saat yang sama, Raja Iblis tersebut tiba-tiba kembali bangkit. Namun saat Raja Iblis tersebut akan melancarkan serangan kepada mereka semua karena dia benar-benar sudah sangat marah, Bai Lai tiba-tiba mengeluarkan metode pembentukan akar spiritual yang telah dia janjikan sebelumnya, sambil terus-menerus memohon kepada Xiao Sheng untuk tidak meninggalkan hutan ini. Pada saat itu, Xiao Sheng seketika tersenyum, dia kemudian berjalan mendekatinya, lalu langsung mengambil metode pembentukan akar spiritual tersebut dari tangannya Bai Lai. Namun saat itu, Xiao Sheng masih sempat membaca metode pembentukan akar spiritual tersebut, padahal dari belakangnya Raja Iblis telah melancarkan serangan dari belakangnya. Saat Raja Iblis itu telah berada tepat di belakangnya, Xiao Sheng melambaikan tangannya ke belakang, sehingga Raja Iblis tersebut langsung terhempas begitu jauh karena lambaian tangannya benar-benar sangat kuat. Melihat hal tersebut, Ling Ling benar-benar terkejut, karena dengan lambaian tangan dari Xiao Sheng saja dapat menghempaskan Raja Iblis tersebut begitu jauh, padahal Raja Iblis tersebut memiliki tubuh yang sangat besar. Di sisi lain, Bai Lai malah menyuruhnya untuk tidak terkejut, karena hal yang baru saja Xiao Sheng lakukan adalah hal biasa yang sering dia lihat. Saat itu, Raja Iblis tersebut kembali bangkit, dan dia menyadari kalau Xiao Sheng tidak menggunakan energi spiritual barusan untuk melancarkan serangan kepadanya, sehingga dia pun berpikir bahwa Xiao Sheng saat ini sedang meremehkan dirinya dan sedang menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia jelas marah, dan dia langsung mengeluarkan energi spiritualnya untuk membuat susunan roh 1000 tahun yang dapat mengurung Xiao Sheng. Xiao Sheng yang mengira susunan roh tersebut merupakan susunan roh biasa, langsung menyuruh Raja Iblis tersebut untuk serius jika ingin bertarung dengan dirinya. Mendengar perkataannya, Raja Iblis tersebut malah memberitahunya, bagi seseorang yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, energi spiritual milik orang tersebut dapat dia gunakan sesuka hati jika orang tersebut telah terjebak di dalam susunan 1000 tahunnya. Xiao Sheng yang tidak memiliki energi spiritual, malah mengatakan bahwa cara bertarungnya milik Raja Iblis tersebut sangat membosankan. Raja Iblis tersebut tidak mengetahui bahwa Xiao Sheng sebenarnya tidak memiliki energi spiritual, oleh karena itu, dia malah mengatakan, susunan rohnya tidak hanya akan membuatnya dapat menggunakan energi spiritual milik seseorang yang telah terjebak, tapi juga dapat melahap energi spiritual seseorang yang telah terjebak ke dalam susunan rohnya, dan akhirnya dapat membuat orang tersebut merasakan rasa sengsara yang sangat kuat. Setelah itu, dia mulai menghubungkan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya dengan susunan roh yang telah menjebak Xiao Sheng karena dia ingin menyerap energi spiritual milik Xiao Sheng saat ini juga. Di sisi lain, terlihat Bai Lai, Ling Ling dan Daqiang yang terlihat telah menjauh dari tempat tersebut. Tapi, Ling Ling pada saat itu masih sangat khawatir, karena dia takut akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Xiao Sheng. Oleh karena itu, dia menanyakan kepada Bai Lai, apakah mereka perlu mengambil tindakan untuk membantu Xiao Sheng. Bai Lai menyuruhnya untuk tetap tenang, karena dia sangat yakin, semua hal yang sedang Raja Iblis tersebut lakukan kepada Xiao Sheng hanyalah hal yang sia-sia. Setelah energi spiritualnya telah menyambung dengan susunan roh yang sedang menjebak Xiao Sheng, Raja Iblis tersebut malah tertawa dengan sangat keras, karena dia berpikir, jika dirinya berhasil menyerap semua energi spiritual milik Xiao Sheng, dia dapat menguasai beberapa daerah besar untuk menjadikannya sebagai wilayahnya. Namun tiba-tiba saja, Xiao Sheng dalam sekejap mata langsung menghancurkan susunan roh yang sedang menjebak dirinya. Setelah itu, dia menarik energi spiritual milik Raja Iblis tersebut dengan tangan kosong. Melihat semua hal itu, Raja Iblis tersebut masih sempat mengatakan sesuatu. Tapi seketika saja, saat tubuhnya telah berada tepat di depannya Xiao Sheng langsung meninjunya dengan sangat kuat, sehingga dia pun langsung menerima luka yang sangat fatal. Saat dirinya sudah terbaring tak berdaya, Raja Iblis tersebut terkejut, karena sampai saat ini, dia belum merasakan energi spiritual keluar dari tubuhnya Xiao Sheng. Oleh karena itu, dia malah berpikir, pria yang sedang bertarung dengan dirinya sebenarnya adalah manusia biasa. Xiao Sheng yang tak terima dirinya dianggap sebagai manusia biasa, merasa kesal, sehingga dia pun langsung kembali meninjunya. Setelah itu, Raja Iblis tersebut mengira bahwa kekuatannya saat ini belum pulih. Oleh sebab itu, dia malah berpikir karena hal itulah dia tidak berdaya menghadapi manusia biasa. Mendengar hal itu, Xiao Sheng kembali mendekatinya untuk melancarkan serangan kepadanya. Tapi tanpa diduga,
Raja Iblis tersebut berhasil menghindari serangannya dengan usaha sekuat tenaga. Dia kemudian mulai terbang menjauh, sambil mengatakan, dirinya akan kembali lagi di masa depan untuk membalas dendam kepada manusia biasa yang telah mempermalukan dirinya. Namun karena Xiao Sheng tidak bisa terbang, Xiao Sheng langsung berlari mendekati Daqiang. Saat Raja Iblis tersebut telah terbang cukup jauh, dia langsung melempar Daqiang ke arahnya tepat di belakang tubuhnya. Karena tubuhnya Daqiang benar-benar sangat keras, Raja Iblis tersebut langsung meledak dalam sekejap dan hanya menyisakan inti batinnya saja. Ketika inti batin tersebut telah berada di tangannya Xiao Sheng, dia bersiap menghancurkannya karena dia benar-benar sudah sangat marah dikatakan oleh Raja Iblis tersebut sebagai manusia biasa. Melihat hal tersebut, Bai Lai langsung menyuruhnya untuk berhenti, karena inti batin tersebut sangat berharga. Xiao Sheng yang merasa penasaran, menanyakan apa gunanya inti batin seperti itu. Sebelum Bai Lai menjelaskannya, dia meminta Xiao Sheng untuk membaca semua yang tertulis di metode pembentukan akar spiritual yang telah dia berikan. Karena sebenarnya, inti batin milik Raja Iblis adalah bahan yang sangat penting untuk mempraktekkan metode pembentukan akar spiritual tersebut. Karena untuk mempraktekkan metode pembentukan akar spiritual tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyempurnakan ramuan pengumpul Qi, dan bahan-bahannya adalah inti batin milik Raja Iblis, mata air kondensasi, Ganoderma lucidum berdaun hijau, dan bunga cakar naga. Setelah ramuan tersebut telah disempurnakan, Xiao Sheng harus mencari tempat yang memiliki energi spiritual yang sangat kuat, lalu meminum ramuan pengumpul Qi tersebut agar energi spiritual di dalam tubuhnya Xiao Sheng akan muncul dan melimpah. Setelah energi spiritual di dalam tubuhnya muncul, Xiao Sheng perlu menggunakan teknik transformasi tulang dan teknik Roaring Sun dari Sekte Tiambao untuk mengubah otot dan tulangnya. Selain itu, Xiao Sheng juga harus menggunakan tungku pembentuk jiwa untuk mengubah dan menyempurnakan jiwanya. Setelah semua hal tersebut telah dilakukan, Xiao Sheng kemungkinan besar dapat melahirkan akar spiritual di dalam tubuhnya yang pada akhirnya dia dapat berkultivasi dan menggunakan senjata apapun yang dia inginkan. Setelah membaca metode pembentukan akar spiritual tersebut, Xiao Sheng seketika tersenyum, karena dia berpikir, semua yang tertulis di metode pembentukan akar spiritual tersebut sangat masuk akal. Dari belakangnya, Bai Lai tiba-tiba mengatakan, metode pembentukan akar spiritual tersebut berhasil dia dapatkan setelah dirinya melewati berbagai macam situasi yang mematikan. Tapi karena dia dan Xiao Sheng bersaudara, dia bersedia memberikan metode pembentukan akar spiritual tersebut dan Xiao Sheng tidak perlu membalas kebaikannya. Sambil menyimpan metode pembentukan akar spiritual tersebut, Xiao Sheng seketika tersenyum. Setelah itu, dia menanyakan, apa Bai Lai ingin dipukuli hingga babak belur. Bai Lai yang sedang keasikan sendiri, secara tidak sengaja berkata, benar. Mendengar hal tersebut, Xiao Sheng tanpa pikir panjang langsung memukulinya secara terus-menerus. Singkat waktu, di kantor ke-6 Dewan Pengawas, terlihat Bai Lai yang sudah babak belur, sedang menjamin keaslian metode pembentukan akar spiritual yang ia berikan kepada Xiao Sheng, karena sebenarnya, metode pembentukan akar spiritual itu dia curi di tempat penyimpanan harta rahasia milik Dewan Pengawas, namun dia malah memberitahu Xiao Sheng, bahwa metode pembentukan akar spiritual tersebut dia dapatkan karena dia telah meminjamnya. Tiba-tiba, Xiao Sheng menanyakan, sejak kapan Bai Lai menjadi orang yang begitu baik? Bai Lai dengan serius berkata, dia dan Xiao Sheng bagaimanapun juga adalah saudara, jadi keinginannya Xiao Sheng untuk bisa mendapatkan akar spiritual adalah keinginannya juga. Bai Lai juga mengatakan, tidak hanya dirinya, bahkan para tetua, para murid lain, dan semua orang yang ada di Sekte Wind Valley mereka juga ingin Xiao Sheng mendapatkan akar spiritual karena hal tersebut merupakan keinginan terbesar mereka. Xiao Sheng yang sudah tidak ingin Bai Lai berbicara lagi, langsung menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Setelah itu, Bai Lai mengungkapkan, dia telah meneliti semua bahan obat dan alat ajaib yang dibutuhkan oleh Xiao Sheng untuk mempraktekkan metode pembentukan akar spiritual yang ia berikan. Bahkan, semua penelitiannya tersebut telah dia catat di dalam buku. Sambil mengeluarkan buku tersebut, Bai Lai mengatakan, dia akan berangkat dalam 2 hari untuk membantu Xiao Sheng menemukan semua bahan tersebut. Semua perlakuan yang Bai Lai tunjukkan kepadanya membuat Xiao Sheng merasa ada sesuatu yang aneh, karena biasanya, Bai Lai tidak sebaik ini kepadanya. Oleh karena itu, dia menanyakan, apa ada sesuatu yang Bai Lai rencanakan? Sambil menunjukkan buku hasil penelitiannya, Bai Lai mengatakan, percaya atau tidak, itu terserah Xiao Sheng, karena bagaimanapun juga,
Xiao Sheng tidak punya pilihan lain untuk mempercayai dirinya karena dia sangat yakin metode pembentukan akar spiritual yang ia berikan 100% akan berhasil. Xiao Sheng yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, malah mengatakan, Bai Lai pasti sangat sibuk karena dia bekerja di kantor ke-6 Dewan Pengawas. Oleh sebab itu, dia langsung menolak Bai Lai untuk mencari bahan-bahan yang ia butuhkan, dan dia berniat mencari semua bahan-bahan tersebut sendiri. Setelah itu, Xiao Sheng memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut saat itu juga. Pada saat itu, Xiao Sheng sempat mengingat, di seluruh kerajaan Great Zoa ini, salah satu bahan yang ia butuhkan, yaitu bunga cakar naga, hanya bisa ditemukan di Pavilion Moonwatch. Menyadari Xiao Sheng berniat pergi ke Pavilion Moonwatch, Bai Lai langsung memperingatinya untuk tidak bermain-main dengan Pavilion Moonwatch. Karena Pavilion Moonwatch merupakan salah satu anggota aliansi 7 sekte. Aliansi 7 sekte tersebut bukan hanya aliansi terkuat di kerajaan Great Zoa ini, tetapi mereka juga memiliki wewenang untuk memerintahkan seluruh kultivator yang ada di kerajaan Great Zoa ini. Bahkan, masing-masing dari mereka memiliki senjata sihir terlarang yang kekuatannya tidak dapat diprediksi sehingga kantor Dewan Pengawas pun tidak dapat menyinggung mereka secara sembarangan. Mendengar semua perkataannya, Xiao Sheng malah mengatakan, semuanya sudah terlambat, karena dia sudah terlanjur menyinggung Pavilion Moonwatch. Setelah Xiao Sheng pergi, Bai Lai tiba-tiba mengatakan, dia sudah sangat baik, tapi dirinya malah diperlakukan seperti itu. Pelayan yang ada di sampingnya seketika mengungkapkan, dia tahu tuannya saat ini sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam lagi. Bai Lai yang tak ingin rencana diam-diamnya itu terbongkar kepada siapapun, malah mengatakan, konflik di antara aliansi 7 sekte dan Dewan Pengawas semakin buruk akhir-akhir ini. Tapi karena kantor Dewan ke-6 sangat sibuk untuk menyelesaikan konflik itu, jadi dia hanya ingin menggunakan Xiao Cheng untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada saat itu, Ling Ling tanpa ia sadari muncul dari belakangnya untuk mengambil pedangnya yang tertinggal di atas meja. Saat dia menyadari Ling Ling telah berada tepat di sampingnya, Bai Lai terkejut karena dia takut apa yang dia katakan sebelumnya akan diberitahu oleh Ling Ling kepada Xiao Sheng, karena jelas Ling Ling mendengar perkataannya tersebut. Setelah mengambil pedangnya tersebut, Ling Ling langsung bergegas pergi sambil mengatakan dia tidak mendengar apapun. Bai Lai yang sudah sangat yakin Ling Ling akan memberitahu Xiao Sheng tentang perkataannya sebelumnya, meminta Ling Ling untuk berbicara sebentar karena dia ingin menjelaskan maksud dari perkataannya itu. Saat Ling Ling telah berada tepat di depan pintu keluar, dia seketika berhenti, sambil menyuruh Bai Lai untuk tidak khawatir, karena dia bukan orang yang suka berbicara dari belakang. Terlebih lagi, Bai Lai sebelumnya telah berani mengorbankan nyawanya untuk keselamatan dirinya dan Daqiang. Mendengar hal tersebut, Bai Lai seketika merasa terharu, sambil bergumam dalam hatinya, jika dia tahu sifatnya aslinya Ling Ling seperti ini, dia tidak akan memanfaatkan Ling Ling sebelumnya. Tapi tiba-tiba saja, Ling Ling mengatakan, jika Bai Lai menolak untuk mengubah sifatnya, maka dia mungkin akan secara tidak sengaja memberitahu Xiao Sheng tentang hal tersebut. Hal itu dia ucapkan dengan raut wajah yang cukup menjengkelkan. Bai Lai seketika terkejut mendengar perkataannya. Dia kemudian berpikir, sifatnya Ling Ling menjadi seperti itu karena Xiao Sheng. Oleh karena itu, dia malah menganggap Xiao Sheng telah melakukan hal keji sampai-sampai sifatnya Ling Ling yang baik hati bisa berubah menjadi seperti itu. Singkat waktu, di depan ladang obat milik Pavilion Moonwatch, terlihat Xiao Sheng, Ling Ling dan Daqiang telah berada di tempat tersebut. Namun pada saat itu, Ling Ling dan Daqiang terlihat sudah sangat kelelahan, karena perjalanan yang mereka lakukan sangat jauh untuk sampai di tempat tersebut. Tiba-tiba saja, Daqiang mengingatkan Xiao Sheng, kalau mereka telah memukuli 2 murid dari Pavilion Moonwatch sebelumnya, yaitu Yuqian dan Tuixiang, jadi menurutnya, Pavilion Moonwatch tidak akan memberikan satupun bunga cakar naga kepada mereka. Xiao Sheng menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena jika Pavilion Moonwatch bersedia memberikan beberapa bunga cakar naga kepadanya, mereka akan langsung pergi dari tempat ini. Tapi jika Pavilion Moonwatch tidak mau memberikannya, kemungkinan besar dia tidak akan ketahuan jika mengambilnya secara diam-diam. Mendengar hal tersebut, Ling Ling merasa khawatir, karena dia tahu, ladang obat milik Pavilion Moonwatch dijaga ketat oleh beberapa ahli yang sangat kuat. Xiao Sheng menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia telah merencanakan sesuatu jika mereka akan ketahuan. Setelah memasuki ladang obat milik Pavilion Moonwatch, mereka semua terkejut, karena mereka melihat, tak ada satupun bunga cakar naga tumbuh di ladang obat tersebut.